Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 yang final telah dirilis. Tumbuh 3,4% annualized, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 3 sebesar 4,9% annualized. Data pertumbuhan pendapatan personal dan pengeluaran personal bulanan untuk bulan Februari masing-masing tumbuh 0,3% atau 0,8% month on month, lebih baik versus pertumbuhan bulanan 1% atau 0,2% di bulan Januari, masing-masing untuk pendapatan personal dan pengeluaran personal. Data ketenagakerjaan bulan Maret akan dirilis pekan ini. Non-farm payroll diprediksi bertambah 200.000 versus penambahan 275.000 di bulan Februari. Sedangkan tingkat pengeluaran bulan Maret diprediksi masih sama, berada di level 3,9%. Zona China, kondisi manufaktur bulan Maret akan dirilis pekan ini, diprediksi mengalami peningkatan dan berada di fase ekspansi di level 51 versus 50,9 bulan Februari. Kita masuk ke zona Indonesia. Kondisi manufaktur bulan Maret mengalami perbaikan, berada di level 54,2 versus 52,7 bulan Februari, dan masih berada di fase ekspansi. Inflasi bulan Maret akan dirilis pekan ini, yang diprediksi masih terkendali, tumbuh 2,91% year on year atau 0,39% month on month versus pertumbuhan inflasi 2,75% year on year atau 0,37% month on month bulan Februari. Cadangan devisa bulan Maret akan dirilis pekan ini, diprediksi sedikit mengalami penurunan, berada di level 143 miliar US dollar versus 144 miliar US dollar bulan Februari. Ekspektasi penurunan ini karena adanya intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,83% week on week di level 7.288,813. Pekan ini potensi IHSG akan mengalami tekanan karena akan memasuki periode libur lebaran. Seharusnya setelah periode libur lebaran ini, IHSG akan kembali bergerak sesuai kondisi fundamentalnya. Kondisi manufaktur Indonesia yang masih berada di fase ekspansi serta mengalami peningkatan di bulan Maret, dan ekspektasi inflasi bulan Maret yang cenderung terkendali diharapkan dapat memberikan efek positif bagi IHSG di pekan ini. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar minus 1,61 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 26,27 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor transportasi, industrial, dan properti sebesar minus 8,76%, minus 2,38%, dan minus 2,36% secara mingguan. Pada tanggal 28 Maret 2024, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 6,58%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,68%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,87%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,93%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 27 Maret 2024 tercatat sebesar 808,75 triliun rupiah atau sebesar 14,22% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 22 Maret 2024 yaitu sebesar 817,65 triliun rupiah atau sebesar 14,37% dari total outstandingnya.
The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia, termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IISG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.